Bismillahirrahmanirrahim. Syartul udhiyati an takuna minan na'ami salimati minal uyub. Syarat kurban itu harus dengan hewan ternak yang selamat daripada cacat. Nah, syartul udhiyati, antakuna minan na'amil lati hiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Syarat hewan kurban itu harus berupa hewan ternak, yang mana hewan ternak itu adalah unta, lembu, dan kambing. Jadi ini saja yang bisa. Unta, lembu, dan kambing. Lembu termasuk lembu yang sejenisnya lah. Lembu boleh, kerbau boleh, banteng pun boleh. Tapi tak usahlah pakai banteng. Lembu saja sudah payah menjatuhkannya, apalagi banteng. Nah, kalau rusa tak bisa. Kuda tak boleh. Apalagi lah yang semisalnya kijang tak bisa. Nah, kuda tak boleh. Ini pendapat paling kuat. Zebra tak boleh juga. Nah, jadi ini lembu, kerbau atau banteng lah bahasa kita. Nah, wal ghanamu dan kambing. Kambing juga dengan yang jenisnya lah. Mau yang domba ataupun yang kambing kacang, kambing Jawa. Kambing yang tak keriting, yang lurus saja. Itu boleh dua-duanya. Nah, li'anna tadhiyata ibadatun tata'allaku bil hayawan. Karena kurban itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hewan. Kan kurban ini ibadah yang berkaitan dengan hewan. Fakhtussat bin na'ami kazakah, maka dia dikiaskan dengan ibadah yang juga berkaitan hewan lainnya. Apa itu? Zakat hewan. Zakat hewan yang dizakatkan apa? Kambing, lembu, unta. Ada zakat hewan ayam? Tak ada. Orang pelihara lele berapa nih? Nisab lele, berapa ekor lele wajib zakat? Tak ada begitu. Maka dia disamakan dengan ibadah yang berkaitan dengan hewan lainnya, yakni zakat hewan, hewan ternak, dan adanya kambing, lembu, dan unta. Nah, kambing 40, lembu 30, unta 5 saja. Itu nisabnya maksudnya. Nah, itu pendapat paling kuatnya, dan itu pendapat jumhur ulama yang paling banyak difatwakan. Wa ani bin Abbasin, tapi ada pendapat dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas, annahu yakfi iraqatud dam, bahwa memadai dengan segala darah yang tertumpah. Ayam kalau disembelih tumpah nggak darahnya? Tumpah, maka boleh. Kuda kalau disembelih tumpah nggak darahnya? Tumpah, boleh. Kelinci tumpah, maka pokoknya dengan apapun lah. Tapi hewan-hewan ternak ya, bukan hewan laut lah. Nah, jadi menurut Sayyiduna Abdullah bin Abbas silahkan kurban dengan apapun. Tapi ini pendapat kedua yang tidak layak difatwakan sembarangan. Nah, jadi untuk difatwakan pertama pakailah yang jumhur. Tapi seandainya ada orang yang semangat ibadahnya tinggi sementara uangnya tak punya banyak, maka di sini dikatakan, dan adalah Imam Syarqawi itu menyuruh orang-orang fakir untuk mengikut kepada pendapat ini. Ada orang bukan orang fakir lah yang memang tak punya sama sekali, tapi ini orang-orang yang punya harta lebih tapi tak cukup beli kambing. Hari raya lebih uang cuma 300.000, bisa beli kambing? Tak bisa. Kalau ikut pendapat kuat kurban nggak dia? Tidak. Tapi dia punya semangat untuk ibadahnya. Maka kata Imam Syarqawi, ikutilah pendapat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Cukup nggak 300.000 beli angsa misalnya? Cukup mah, beli angsa cukup. Beli angsa lah dia, niatkanlah kurban. Beli itik atau ayam, niatkan kurban, tidak boleh.
Ini kalau mau Bapak, Ibu tengok nanti tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 9 dah bolehlah diduga-duga. Semana nak kurban, Pak? Duit cuma 200.000. Oh, bisa, Bu. Kita beli ayam. Ikut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu kan pendapat lemah. Kata Imam Syarqawi, disuruh kita ikut pendapat ini. Kenapa? Karena ikut pendapat lemahnya bukan untuk mencari kemudahan. Justru dia membebani dirinya dengan itu. Nah, beda kalau orang kaya yang ikut ini. Nah, itu baru untuk cari mudah. Habis ini pulang bisa rupanya, Bu. Tak apalah beli kambing. Sayang juga 1.800.000 nih beli kambing. Mending beli ayam 100.000. Bisa ya? Bisa. Ada pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini semangatnya menaik atau menurun nih? Gitu. Menurun. Makanya tak layak untuk diikuti bagi orang kaya. Tapi bagi orang miskin yang seharusnya tak kurban, malah jadi kurban, kan dia membebani dirinya. Maka kata Imam Syarqawi, silakan. Tapi hati-hati juga. Ketika kita ngamalkan ini, belilah entok. Entok bahasanya entok di sini ya. Beli entok. Nah, itu yang itu agak besar tuh. Beli apa? Itik sati. Di sana entok basor. Nah, besar itu dah. Sembelih niat kurban. Maka dagingnya juga sikapnya harus seperti daging kurban. Artinya apa? Harus ada yang diberikan kepada fakir miskin, kan begitu? Kasihlah kepada fakir miskin, tapi waktu ngasih tak usah pala bilang kurban. Kalau seandainya ditakyin pun dia wajib berikan semua. Hukumnya sama semua. Jadi waktu bagi-bagikan itu ya sama. Tapi makanya tak usah dibilang kurban, takut jadi fitnah. Karena tak semua orang mengaji macam kita nih. Sampai orang sembelih entok tadi kasih ke orang. Apa nih, Bu? Kurbanku lah. Buka plastik, entok Ibu nih kurban katanya. Kukira mengaji makin lurus, rupanya makin tah cemana-cemana, paham? Padahal memang ada pendapat begitu, cuma kan tak semua orang tahu. Apalagi ngasihnya ke orang awam yang tak mengaji. Wah, disangka aliran baru lah gitu. Mau kiamat memang dibanyak kali aliran baru nih. Masa kurban pakai entok? Jangan, tak usah dibilang lah. Kalau dibilang fitnahnya besar. Kecuali kalau ngasih ke ustadz-ustadz, mungkin udah paham kajinya sampai situ. Tapi kalau seandainya ngasihnya ke orang awam, tak usahlah disebut. Disebut di foto, Ibu. Viral di Facebook. Tetanggaku kurban entok masuk ke Facebook. Allah. Nah, jadi kalau ada yang mau ngamalkan, amalkanlah. Nah, jadi ramai ayam laku juga. Biar tukang ayam pun agak senang dia juga sih. Jadi boleh pakai ayam, pakai bebek, pakai angsa, silahkan. Yang penting itu tadi. Dan bahkan di sini dikatakan wa yuqassu 'alal udhiyati al-aqiqah. Dan dikiaskan juga pendapat Sayyiduna Abdullah bin Abbas ini kepada akikah. Artinya apa? Orang lahir anak tak bisa beli kambing, sudah sembelih ayam 2 ekor kalau laki-laki. Pengganti dari kambing. Itu tadi. Misal memang tak ada sama sekali lah. Nah, tapi sama lagi. Masak kasih ke orang, tak usah cerita-cerita kekah. Udah bagikan saja. Nah, kekah pakai ayam 2 ekor. Boleh dalam madhab Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka bahasanya di sini wa yaqulu liman wulida lahu mauludun uqabid dikati ala madhhab Ibni Abbas. Imam Syarqawi katakan bagi orang yang lahir anaknya, silahkan kalau tak punya uang, akikahlah dengan menyembelih ayam jago, ayam jantan. Nah, mengikut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa jantan? Karena itu yang afdal ya. Nah, 1 ekor memadai asal sunnah. Kalau laki-laki 2 ekor. Nah, sama lah. Iya.
Ketidakmampuan kalau dia ukurannya kurban dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Tidak mampunya ketika dia itu sudah dia kasih tanggungan makan, ini dihitunglah 4 hari itu. Makan anak istri lepas. Uang sewa rumah kalau dia menyewa sudah lepas. Apalagi pakaian tak ada yang memang harus diberikan kepada istri, artinya sudah tertutup aurat semua sudah. Sisa uang berapa? Nah itulah. Ternyata hanya 500.000. Bisa beli kambing? Tak bisa. Adalah beli angsa. Nah, sebagaimana zakat fitrah. Nah, ukurannya kapan? 4 hari itu saja. Kalau dia untuk kurban. Kalau untuk akikah ukurannya kapan? Sampai maksimal nifas 60 hari. Tak datang juga harta, maka sudahlah, berarti tak bisa dia akikah. 60 hari itu. Nah. Kemudian, kalau kita mau kurban dengan kambing, lembu atau unta, haruslah memenuhi syarat usianya. Kalau dia kurbannya dengan unta, maka syaratnya harus sudah 5 tahun jalan ke 6. Unta agak tua memang. 5 tahun jalan 6. Kalau dengan lembu, maka 2 tahun jalan 3. 2 tahun lebih 2 minggu boleh. 2 tahun lebih sehari saja pun boleh. Nah, kalau dengan kambing, kalau kambingnya kambing biasa, kambing Jawa, kambing kacang, maka harus 2 tahun jalan 3. Kalau kambingnya kambing domba, maka memadai dengan yang usia setahun jalan 2. Bahkan seandainya usianya belum setahun pun boleh. Beli kambing domba usia 8 bulan, boleh untuk kurban? Boleh. Dengan catatan sudah ganti gigi, sudah tanggal gigi dan ganti yang baru. Tapi harus di atas 6 bulan. Kalau bawah 6 bulan mutlak gak boleh. Usia berapa kambing nih? 9 bulan. Wah kecil kali, tapi udah boleh untuk kurban nih. Gimana pula 9 bulan boleh untuk kurban? Boleh. Kenapa? Karena sudah tanggal semua giginya dan ganti gigi. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya, yakfi ikhbarul ba'i'i bi sinnil udhiyati in wulidat indahu. Untuk mengetahui kepastian hewan ini apakah sudah cukup umur atau belum, maka cukuplah dari informasi dari si penjual. Cukup informasi dari si penjual. Ya udah percaya saja kita, nggak usah taruh curiga begitu besar. Nah, kayaknya belum nih, sudah ya, udah cukup. Insya Allah sah lah itu. Kalau ternyata memang tidak, dialah yang bertanggung jawab. Mana pula kita tahu? Nah, tak mesti. Jadi yakfi, cukup dari informasi dari dia saja. Tak sampai ada kewajiban lah untuk itu tadi. Nah, kemudian tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fi tadhiyati biha. Kalau unta, begitu juga nanti lembu. Nah, maka memadai 1 ekor unta atau 1 ekor lembu itu untuk 7 orang. Memadai 1 ekor unta atau 1 ekor lembu untuk 7 orang. Tapi bukan mesti 7 ya. 1 lembu 1 orang malah lebih besar pahalanya. Nah, dan untuk kambing itu hanya memadai untuk 1 orang. Dan lebih afdol 1 orang 1 kambing daripada 1 lembu untuk 7 orang. Nah, ini lebih afdol. Tapi jangan disalahkan masjid yang tidak mau menyediakan itu. Kami di Medan, masjid itu semua lembu saja tuh. Kelompok pertama 7 orang, lembu kedua 7 orang. Nggak ada yang nawarkan kambing. Wah, masjid kok begitu? Ya begini.
masjid ini memandang keterbatasan waktu dan tenaga. Kalau lembu kan cuma 10 ekor lembu. Seandainya semuanya mau kambing, apa tak jadi 70 ekor kambing tuh? Repot juga masjid menjaga 70 ekor kambing tuh. Wah, Masya Allah, banyak tuh 70. Kalau 10 ekor lembu kayaknya masih wajar lah. Semua, wah kami tak mau, kami mengaji semalam katanya afdol 1 orang 1 kambing. Wah, 70 ekor kambing meriah kan. Pening banget yang ngurusnya. Jadi beralasan juga, memandang mudaratnya banyak nanti. Jadi kalau kita mau amalkan sunnah nih, tak usah ke masjid. 1 ekor kambing bisa ngerjai sendirilah. Sembelih, panggil 2 orang untuk membantu mencincang, menguliti dah. Nah, tak nampak orang pula ya. Lain niat berarti. Tak semangat. Nah. Ya. Jadi memang nggak ada lagi nih orangnya. Jadi dia ngambil 2 bagian gitu. Boleh. Dia ngambil 3, 4 tak ada masalah. Atas nama sendiri. Makanya tadi 1 lembu 1 orang itu kan berarti 7 bagian sama dia semua sebenarnya. Itu tak ada masalah. Yang seperti itu tak ada masalah. Nah, tapi begini. Nah, dalam arti 1 lembu 1 orang tuh dia sendiri bukan artinya tak bisa dipisah-pisahnya jadi 7, bisa juga walaupun dia sendiri. Tapi udahlah aku kurban untuk istriku atau kurban untuk ini tanpa dalam arti yang lainnya mengeluarkan duit, bisa juga, tak ada masalah, tinggal dia bagi-bagikan sajalah bagian 1/7 itu ke orang. Nah, dia beli 1 ekor lembu. Dah, ini untuk kawanku lah si Fulan 1/7-nya. Mau kau? Mau, dah kau. Boleh saja begitu, tidak ada masalah. Nah, kemudian lawistaraka aksaru min sab'atin fi badanatin. Kalau seandainya berhimpun lebih dari 7 orang di 1 ekor unta atau 1 ekor lembu, maka tak sah 1 pun jadinya. Kita 7 nih, kurang lagi, ambillah 1 lagi 8 lah. Tak apa-apalah, kurang-kurang sikit pahala. Bukan kurang sikit pahala, malah tak sah sama sekali. Tak sah untuk 1 orang pun begitu. Nah, jadi itu kalau mau orang ke-8 ini udahlah biar sah kalian. Ini udah aku kasih aja sama kalian ini dah. Kalian aja lah berkurban, namaku tak usah ada. Dapat dia pahala sedekah, sah pula kurbannya. Kalau dia ikut harus ada namaku. Maka yang berniat ini untuk fulan 8 orang disebutnya, dia tak ada yang sah jadi. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, jadi sebenarnya nanti urutannya, urutan kurban paling afdol itu unta 1 orang. Artinya 1 unta 1 orang, itu paling afdol. Urutan kedua 1 lembu 1 orang. Urutan ketiga 1 domba 1 orang. Urutan keempat 1 kambing Jawa 1 orang. Urutan kelima 1 unta 7 orang. Urutan keenam 1 lembu 7 orang. Nah, itulah yang urutannya itu tadi. Yang paling afdal. Urutan ke-8 ayam tadi lah. Itu pendapat lemah. Itu pendapat lemah. Nah, jadi malah unta kalah sama kambing. Kalau kambingnya 1 orang tadi. Kalau untanya 7, kambing 1 malah kalah. Nah, menang 1. Nah, karena memang begini. Karena memang kalau ada 1 lembu untuk 7 orang, itu begitu kurban. Kurbannya berapa kali berarti? Sekali. Tapi kalau 7 orang 7 kambing, itu ibadah penyembelihan kurbannya berapa kali? 7. Lebih banyak. Iraqatud damnya tadi, tumpah darahnya itu. Nah, itu tadi. Nah, itu tukang potongnya pun senang. Nah. Kemudian perlu diperhatikan juga hewan-hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban.
Yang pertama adalah al-majnunatu, hewan yang gila. Hewan gila, kambing gila, lembu gila, unta gila, tak sah jadi hewan kurban. Tapi mohon maaf, kalau dengar definisi kambing gila, kira-kira yang gimana? Yang suka menanduk, suka menggigit, bukan. Justru kambing gila, unta gila, lembu gila itu definisinya wahiyallati taduru fil ardi wala tar'a, yang kerjanya berjalan aja tapi tak makan. Nah, itu namanya kambing gila. Digembalakan dia ke padang rumput, kawannya pada makan, dia berdiri saja tengok sana sini tak ada makan. Nah, itu kambing gila namanya. Malah tak sah. Dibawakan rumput, diaritkan orang rumput ke kandangnya, ditengokinya saja tak dimakan. Nah, itu kambing gila. Bukan menanduk. Nah, bukan menanduk. Kalau menanduk memang kerja binatang menanduk. Kerja binatang tuh itulah berkelahi, makan. Nah, tapi kalau tak makan, nah berarti tak normal. Beda sama manusia. Nah, kalau hewan tuh di mana tempat mengunyah makan, itulah normalnya. Kalau manusia di mana tempat asik makan, ya manusia gila makan. Nah, jadi itu kenapa ini tak bisa? Karena ghalibnya hewan yang seperti ini pasti jadi kurus, berpengaruh pada dagingnya. Nah, ada itu definisi kambing, unta dan lembu gila itu adalah yang ketika digembalakan dia tak mau makan. Nah, itu gila. Udah gila kambing ini tak mau makan. Nah, gitulah. Kemudian yang tak sah juga adalah al-jarba. Jarba ini yang bekoreng, bekudis, yang sampai membusukkan daging, luka koreng sampai membusukkan daging. Nah, ini maka tak sah jadi hewan kurban. Kenapa? Karena sudah berdampak pada daging. Nah, kemudian al-aura, yang buta matanya, buta mata, sebelah ataupun lebih lagi kalau dua-dua, ini tak sah. Memang kalau dicari-cari kajinya tetap bakalan berpengaruh pada daging. Hewan yang buta sama hewan yang melihat, kira-kira makannya lebih cepat yang mana? Memilih rumputnya tuh. Nah, pasti kan yang matanya terang tuh lebih cepat. Nah, jadi ke situ. Tapi walaupun gini ya, seandainya butanya terjadi pas mau disembelih sekalipun tetap nggak boleh. Nah, itu tadi. Nah, kemudian al-arja, yakni yang pincang. Al-bayyinu arjuha, yang nyata pincangnya. Ukuran nyata pincang ini bagaimana? Ketika dia digiring bersama rombongannya menuju ke tempat padang rumputnya, dia selalu tertinggal sama rombongannya di belakang. Ini tak sah dijadikan hewan kurban karena pincangnya tadi. Sama, ini juga akan mempengaruhi daging. Kawannya sudah mulai makan, dia masih berjalan. Baru makan sedikit, dah disuruh pulang. Akhirnya dia kurus sendiri gitu. Nah, jadi tadi. Kalau pincangnya sedikit, tak terlalu jauh dia tertinggal sama kawannya, tak masalah. Jadi kalau dia tak sampai tertinggal jauh itu tak masalah. Tapi itu kan kalau diukur lama. Seandainya kejadian barusan pun tetap tak boleh juga. Misalnya turun dari pickup, entah bagaimana terjatuh patah kakinya, ya udah tak bisa. Maka panitia hati-hati. Jangan sampai terpatah kaki hewan kurban itu. Iya, tak bisa juga. Bahkan di sini bahasanya seperti ini. Walau kana husulul arji laha inda irja'iha. Walaupun pincangnya itu terjadi ketika hendak membaringkan dia mau disembelihnya ini. Mau disembelih, bandal kali lembunya. Ditekel sama orang, di sliding, apa bahasanya lah, tak tahulah kita. Dipijak kakinya, kerak patah jatuh. Udah, biar gampang. Malah tak bisa jadi hewan kurban. Itu tadi tak sah. Nah, jadi daging biasa. Nah, jadi itu tadi. Hari ini tak bisa. Tapi kalau ini hewannya sudah ditakyin, bisa. Tapi pahalanya tak seperti kurban. Misal dia sudah takyin, aku kurban dengan lembu ini, atau aku kurban dengan kambing ini. Ternyata besok mau disembelih, tercucuk matanya malam nih, buta. Masihkah bisa dia kurban dengan itu? Bisa.
Disembelih untuk kurban sah, sah. Tapi sebagian ulama katakan pahalanya tak dapat pahala kurban, sekedar sah saja. Nah, untuk kurban. Nah, itu tadi. Tapi sah jadi kurban. Nah, itu nah. Nah, bisa. Nah, orang bagi-bagi. Nah, tapi tetap penyikapannya harus tetap seperti daging kurban. Karena sudah ditakyin, jadi harus bagikan semua lah kepada fakir miskin. Kalau tak ditakyin malah tak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah, yang kurus kering dan yang sakit parah itu tak bisa dijadikan hewan kurban. Karena kita tujuannya mau apa bahasa kita, mau sampailah kepada Allah. Nah, jadi ini. Nah, jadi karena yang dinilai itu seberapa besar pengorbanan kita. Mungkin kambing-kambing begini murah lah ya. Yang kurus, kering itu murah. Jadi yang sampai kepada Allah itu kan bukan dagingnya, bukan apa ya, tapi ketakwaan. Seberapa besar kita mau kurban. Makanya selalu saya bilang kepada bapak-bapak atau keluarga yang kadang hendak bergantian kurbannya, kan ada gitu. Tahun ini suami, tahun depan istri, kan gitu. Nanti tahun depan anaknya pula minta. Ayah udah, mama udah, akulah sekarang, kata si kakaknya. Nah, sah begitu, sah, tak ada masalah. Tapi kurban ini bukan cuma masalah atas nama saja. Ada nggak rasa pengorbanan dia dalam hati? Di Al-Quran kan layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Yang sampai ke Allah itu bukan daging, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya, pengorbanan yang dia rasakan dalam hati untuk ibadah. Ini misalnya suami bilang, aku udah kurban semalam, kata suami. Dia bilang sama suaminya, mau kok dek kurban sekarang tahun ini? Ya mau aja lah, orang uang abang, tak ada masalah. Ada nggak perasaan pengorbanan istri di situ? Tak ada, ini cuma sekedar numpang nama saja. Nah, coba kalau kita mau buat istri itu betul dapat pahala ketakwaan kurban itu, kasih dia duit 2 juta. Nah, kasih duit 2 juta. Untuk apa nih bang? Mau beli baju boleh. Mau kau beli tas boleh, beli emas boleh. Tapi kalau kau mau kurban, silahkan pakai itu, tak ada masalah. Kira-kira gimana? Tak jadi kurban insya Allah. Mulai dipegangnya duit 2 juta tuh. Oh iya ya bang. Tapi kurban itu kan sunnah ya kan bang. Nah, mulai kan. Kalau tak kurban kan tak berdosa. Bajuku udah jelek pula. Nah. Jadi disitulah terujinya hati istri tadi. Memang mau kurban enggak? Anak gadis pun begitu. Kadang mau ikut-ikutan pula anak lajang, anak gadis. Ayah udah, mama udah, akulah sekarang. Kenapa dia rela berebut begitu? Karena dia nggak merasakan apa-apa dari pengorbanan tadi. Duit ayahnya juga yang keluar. Coba duit itu dikasih ke dia. Nah, 2 juta. Untuk apa nih ya? Terserah kau mau ganti handphone kau boleh. Beli sepatu kau boleh. Tapi kalau kau mau kurban boleh juga. Tak jadi kurban itu insya Allah. Kenapa cuma pingin numpang nama tapi tak ada pengorbanan. Ketakwaan yang Allah mau nilai itu di situ. Nah, coba buat begitu, Pak. Nah, bawa ngaji dulu. Kalau tak bawa ngaji tak jadi kurban. Lewung duit 2 juta entah kemana lari. Aturan mau kurban. Nah, jadi maknanya sebenarnya seperti itu. Karena banyak yang numpang nama saja tapi tak merasakan pengorbanan kurang harta untuk Allah. Suami juga insya Allah yang mungkin dapat ketakwaannya tadi. Aku nak beli HP baru kata suami, tapi istri minta kurban pula. Udahlah, itu dia. Suami terakhir yang merasakan pengorbanannya itu tadi. Nah, istri taunya numpang nama. Nah, kalau begini perlu dikasihkan duit itu sama istri. Nah, untukmu nah. Untuk apa? Suka hatimu. Cuma bentar lagi Zulhijjah nih. Nah, bilang aja begitu. Nah, jadi dia ada pilihannya di situ, ikhtiar dia untuk adalah aku korban sajalah, beli baju bisa kapan-kapan. Nah, disitulah letak ketakwaannya tuh. Nah, buat begitulah biar terasa memang dalam hati istri. Tapi resikonya tak jadi kurban. Nah, kemudian yang berikutnya,
La tujzi'u al-maqtu'atu dzanabi wala ba'dihha bi khilafil makhluqati bila dhanabin fa innaha tujzi'u kal makhluqati bila dhar'in aw al-yatim. Tidak sah berkurban dengan hewan yang terpotong sebagian ekornya ataupun seluruh ekornya, lebih nggak sah lagi. Tapi kalau terlahir memang hewan itu tanpa ekor, maka sah. Beda ya. Awalnya dia ada ekornya, rupanya putus. Nah, ini nggak boleh jadi kurban. Tapi kalau dia terlahir tanpa ekor, maka itu tetap sah untuk kurban. Berbeda dengan telinga. Kalau telinga hilang sebagian telinganya, tak sah untuk kurban. Hilang seluruh telinganya, awalnya ada kemudian hilang, tak sah juga untuk kurban. Seandainya terlahir tanpa telinga, tetap tidak sah juga untuk kurban. Loh, kenapa ekor sah, telinga tak sah? Ada binatang terlahir tanpa ekor, sah untuk kurban. Ada binatang terlahir tanpa daun telinga, kenapa tak sah untuk kurban? Karena binatang tanpa ekor masih bisa kita terima dan tidak kita katakan cacat. Tapi kalau telinga, ini memang sesuatu yang langsung kita bilang cacat kalau tak ada dia. Contoh, kita kalau lihat kucing tak berekor, terganggu pandangan kita. Tidak, biasa saja kucing tak berekor. Tapi begitu ada kucing, telinganya tak ada sebelah, langsung kita bilang cacat kucing, kan begitu. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya ada binatang terlahir tanpa telinga, tak sah untuk kurban. Kalau tanpa ekor masih sah. Yujzi'ul khasiyu, sah berkurban dengan khasi. Apa itu khasi? Wa huwal maqtu'ul khasyataini, yakni yang terpotong kemaluannya. Kalau ada kambing terpotong kemaluannya, buah pelirnya hilang, selalu begitu, maka sah dijadikan hewan kurban. Loh, bukankah itu mengurangi daging? Tapi dikatakan di sini, li'anna ma quti'a min zalika la yuqsadu bil akli. Karena yang terpotong berupa kemaluan itu bukan tujuan untuk dimakan. Bagi tabiat orang Arab, itu sampah, dibuang tuh biasanya. Bagi kita orang Indonesia jadi rebutan. Jadi maka oleh sebab itu, kalau itu tak ada masih sah. Walaupun di kita itu rasanya mubazir kalau dibuang. Kalau orang Arab nggak dimakan. Yang ini ya salimut tabi'ah. Yang kadang kalau di sini rebutan ini tadi. Tapi tak usah dimakan. Kemaluan itu kan cemana pula dimakan. Itulah. Ya. Panitia kurban kita makan itu atas pengetahuan kurban Kalau begini ya, kita tahu tabiat dia memang jijik, ya boleh aja, nggak ada masalah, bakalan dia buangnya ini kan itu. Tapi kalau dia pun mau, wajib izin. Kalau dia pun mau, wajib izin. Jadi tak boleh lah. Tetap itu bagian yang memang. Kalau di sini dimakan pula. Nah, cincang-cincang udah tak jelas lagi bentuknya katanya, tak masalah. Tapi di sana itu dibuang. Orang Indonesia ini sikit jijiknya. Nah, jadi itu yang pernah saya ceritakan dulu. Pernah lah di pesantren Bogor dulu tuh orang Malaysia terkejut ketika melihat ada sambal usus ayam. Usus ayam disambal. Terkejut, mereka kira mie. Jadi tanya mereka, ini apa? Ini usus ayam. Terkejut. Usus ayam dimakan katanya. Itu kan tempat kotoran ayam. Di sana dibuang tuh. Kalau di Indonesia masih bisa dicuci orang gitu kan. Kami bukan makan itunya, kami cuci, dibelah habis itu dicuci bersih. Jadi orang Indonesia, ya bukan haram, bukan, cuma tabiatnya beda. Di sana udah dipotong usus tuh dibuang, ampelannya saja tuh diambil, tuh hati sama ampelannya itu saja diambil. Ususnya dibuang, orang isinya kotoran. Kalau di Indonesia selagi masih bisa dicuci, dia bukan najis, dia mutanajis. Nah, begitulah bahasa. Nah, itu tadi. Ya, gue dipikir. Nah. Kayaknya usus tuh kadang tak digarami pun udah berasa nih. Nah, jadi maka
di situ dikatakan sah. I'tamada Ibnu Hajar fil Fathi adami jawazi tadhiyah bil hamil. Imam Ibnu Hajar itu berpendapat tidak sah berkurban dengan hewan yang hamil, yang bunting. Kambing betina bunting tak sah. Kemudian pokoknya yang bunting tak sah lah. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, tapi ulama lain mengatakan boleh. Tapi yang sering difatwakan yang ini, yang punyanya punyanya Al-Imam Ibnu Hajar. Ya, ini tidak sah berkurban dengan betina yang bunting. Tapi kalau betinanya tak bunting boleh. Nah, kalau tak tahu, ya sebenarnya cari tahu dulu. Kalau itu misalnya, ya berarti nyata tak sah. Nah, karena kan itu zon berarti. Kalau kaidah fikih, la ibrata fi zanni al-bayyinu khat'uhu. Tidak jadi ukuran zon seseorang kalau nyata salahnya. Nah, ya tak sah. Wajib ganti lah, sekali lagi lah beli. Kalau itu kan tersalah. Kalau ketahuan memang salah, tak sah. Kalau kayak tadilah usia misal, dia bilang sekian, ternyata nyata, waduh, mohon maaf, salah, tak sampai sekian, ya itu tak sah juga. Tapi kalau hamil ini kan langsung bisa kita tahu ujungnya, wah ternyata mengandung, ya tetap tak sah. Wajib ganti, minta gantilah sama orangnya kalau seandainya mau. Gitu. Kalau seandainya mau, karena dia yang bilang ini tak hamil nih katanya. Makanya yang aman beli yang jantan. Nah, itu tadi. Maka nanti untuk afdal minan na'am, sebaik-baik hewan ternak yang dijadikan kurban itu apa? Dari segi ukuran, ini yang paling afdal itu adalah pilih yang gemuk dulu. Yang gemuk itu yang diutamakan. Setelah itu yang jantan. Setelah itu warna. Warna yang paling afdal putih. Pilihlah yang putih. Kalau tak dapat putih, yang kuning kecoklatan. Tak dapat yang kuning kecoklatan, pindah ke yang abu-abu. Abu-abu pun tak dapat, pindah kepada yang hitam putih belang atau hitam coklat. Belang tak ada, pindah ke yang hitam. Nah, itulah. Kalau hitam pun tak ada, di sini tertulis cari yang warna merah. Lebih payah lagi nyari merah. Nah, maka tetap prioritasnya pertama gemuk. Jadi misal begini, ada lembu gemuk tapi betina. Lalu ada yang tak pala gemuk tapi jantan. Mana yang lebih afdal dipilih? Yang gemuk walaupun betina. Yang kedua, prioritas kedua itu jantan. Misal ada lembu warnanya putih, kan afdal nih warna putih. Tapi betina. Lalu ada jantan tapi warna hitam, gemuknya sama. Maka mana yang diutamakan? Jantan tapi hitam. Nah, itulah dia. Nah, ya. Lebih banyak yang jantan. Oh gitu. Tetap itu yang afdal. Tetap itu yang afdal dari segi ininya ya. Dari segi korbannya, hewan korban, tetap yang jantan itu afdal. Nah, itu tadi. Nah, tapi kan sayang. Nah, itulah sayang, itulah dia jadi pengorbanannya. Nah, ini sampai sinilah dulu gaji kita. Nah, nanti kita belum bahas lagi masalah niat. Niat ini nantilah di sana malam Senin insyaallah kita bahas mulai dari niat untuk penyembelihan hewan kurban nanti. Nah, di Medang. Nah, jadi yang belum selesai kita bahas ini. Nanti kalau mau ikut pembahasan lebih jelas di Medang tentang niat. Nah,